salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ayu Permata Lestari. Hari ini kita akan membahas materi yang sangat penting dalam dunia pendidikan, yaitu masalah-masalah dalam belajar. Materi ini sangat relevan untuk orang tua, guru, maupun siswa itu sendiri, karena dengan memahami masalah belajar, kita bisa mencari solusinya dengan tepat, yang dimana kita bisa meningkatkan hasil belajar siswa di sekolah maupun di rumah. Sebelum kita masuk ke inti materi, apa sih yang dimaksud dengan masalah-masalah belajar? Masalah belajar adalah segala hambatan atau kesulitan yang dialami oleh siswa dalam proses pembelajaran, sehingga hasil belajar siswa tidak sesuai dengan kemampuan yang sebenarnya. Masalah belajar bisa dialami oleh siapa saja, maupun yang berprestasi atau yang tidak berprestasi. Selanjutnya, kita masuk ke jenis-jenis masalah belajar. Masalah belajar mempunyai dua jenis. Yang pertama, jenis internal maupun jenis eksternal. Oke, kita masuk ke jenis masalah internal dulu ya. Yang pertama, masalah jenis internal. Apa sih yang dimaksud masalah jenis internal? Masalah jenis internal ini berada dalam diri siswa itu sendiri. Contohnya, misalnya yang pertama, kesehatan fisik siswa, yang dimana siswa sering sakit, kurangnya gizi, atau memiliki pendengaran yang kurang baik atau penglihatan yang kurang baik, itu juga mengalami hambatan dalam pembelajaran. Yang kedua juga adanya kekurangan mental dan emosional. Misalnya siswa yang stres, cemas, atau kurangnya rasa percaya diri itu sangat mengurangi rasa emosional kita dalam kelas atau sekolah. Yang ketiga juga ada motivasi belajar yang rendah. Siswa yang tidak memiliki semangat atau tujuan belajar cenderung mengalami kesulitan dalam memahami materi atau memahami guru yang sedang belajar di depan kelas. Dan yang keempat, terakhir, setiap siswa memiliki tingkat kecerdasan atau bakat yang berbeda-beda nih. Siswa dengan kecerdasannya di bawah rata-rata mungkin membutuhkan metode belajar yang khusus, atau misalnya les dengan private itu sangat membutuhkan untuk siswa yang kurang percaya diri. Nah, kita masuk ke masalah yang kedua. Masalah yang kedua ini masalah eksternal, yang dimana masalah ini berada di luar diri siswa. Yang pertama mungkin ada di lingkungan keluarga, yang dimana siswa itu kurang perhatian dari orang tua, suasana rumah yang tidak kondusif, atau juga bisa jadi masalah ekonomi keluarga. Nah, yang kedua ini ada di lingkungan sekolah, termasuk metode mengajar guru yang kurang variatif, fasilitas belajar yang kurang memadai, atau juga hubungan sosial dengan teman yang tidak harmonis atau yang sering berantem. Dan yang ketiga, ada di lingkungan sosial, yang dimana tekanan dari teman sebaya atau lingkungan yang kurang mendukung kegiatan belajar pembelajaran kita. Agar lebih jelas, mari kita lihat beberapa contoh kasus yang sering terjadi di sekolah. Yang pertama, masalah siswa yang sering mengantuk di kelas. Pasti ada kan di setiap siswa? Setelah ditelusuri, ternyata siswa tersebut harus membantu orang tuanya bekerja hingga larut malam, sehingga siswa tersebut mengantuk pada saat jam pembelajaran. Yang dimana masalah ini termasuk dalam masalah jenis eksternal, lingkungan keluarga. Dan juga ada siswa yang tidak mau bertanya saat jam pembelajaran berlangsung, yang dimana siswa ini merasa takut dianggap bodoh oleh teman-temannya, dan ini adalah masalah jenis internal, yaitu kurangnya rasa percaya diri. Dan yang ketiga, terakhir, siswa sulit memahami pembelajaran. Setelah diidentifikasi dan ternyata banyak siswa yang mengalami dileksia atau gangguan belajar spesifik, ini juga termasuk masalah internal yang membutuhkan penanganan khusus atau mungkin les private. Dan pastinya kita akan bertanya-tanya kan, bagaimana sih caranya kita mengetahui bahwa seseorang siswa mengalami masalah belajar? Nah, yang pertama ini kita harus mengamati perubahan perilaku siswa. Misalnya yang biasanya
aktif dalam pembelajaran, kenapa kok tiba-tiba dia menjadi diam, atau sebaliknya kita itu perlu menanyakan atau mengamati perubahan perilaku tersebut. Nah, yang kedua, kita harus melihat penurunan prestasi akademik siswa, yang bahwasannya mengapa nilai siswa tiba-tiba menurun drastis, apakah dia memiliki kesulitan dalam belajar atau masalah pribadinya, dan itu kita harus menyelidiki lebih baik lagi. Nah, yang ketiga ada melakukan wawancara atau konseling. Kita sebagai guru bisa menangani atau mengajak siswa tersebut berbicara untuk mencari tahu bagaimana atau penyebab kesulitan belajar siswa. Yang keempat, kita menggunakan tes diagnosis atau diagnostik, yang dimana tes ini bisa membantu mengidentifikasi gangguan belajar tertentu seperti disleksia atau diskalkulia. Nah, setelah kita mengetahui nih masalah, langkah berikutnya adalah kita akan mencari solusi masalah belajar. Berapa upaya yang dapat kita lakukan, antara lain yang pertama ada pendekatan individual, yang dimana kita harus memberikan perhatian khusus kepada siswa tersebut yang mengalami masalah belajar. Yang kedua, kita ada bekerja sama dengan orang tua, yang bahwasannya guru dengan orang tua itu saling berkomunikasi untuk mencari solusi terbaik untuk siswa tersebut. Karena dengan demikian, kita bisa mencari tahu nih apa yang dialami oleh siswa ini dan mencari solusinya bagaimana agar siswa tersebut itu bisa aktif lagi dalam pembelajaran. Nah, yang ketiga ada mengubah metode belajar. Kita sebagai guru, metode yang lebih variatif seperti diskusi kelompok, belajar sambil bermain, atau juga penggunaan media pembelajaran yang menarik para siswa di kelas. Misalnya kayak audioroom kalau nggak salah, atau menggambar ya. Dan yang keempat, memberikan konseling. Siswa yang mengalami masalah emosional atau psikologi bisa diberikan konseling oleh guru BK atau psikolog yang ada di sekolah. Kita menanyakan baik-baik siswa tersebut, bagaimana kita mencari solusinya, bagaimana dia maunya. Oke. Dan selanjutnya, terakhir kita menciptakan lingkungan yang baru, belajar yang kondusif. Baik di rumah maupun di sekolah, suasana belajar yang nyaman sangat penting untuk mendukung proses pembelajaran siswa. Karena suasana yang kondusif itu sangat berpengaruh untuk pembelajaran siswa. Demikian materi kita hari ini tentang masa-masa belajar. Semoga pembelajaran ini bisa membantu kita semua, khususnya untuk orang tua maupun guru, itu untuk lebih memahami para siswanya dan mengatasi masalah belajar yang dialami oleh siswanya. Kita sudah mengenal beberapa contoh hambatan pembelajaran seperti kesulitan memahami pembelajaran, kurangnya motivasi, kurangnya rasa percaya diri, atau hingga gangguan dari lingkungan sekitar. Ingat ya, mengalami kesulitan belajar itu bukan berarti kita bodoh atau tidak pintar. Tetapi itu tandanya bahwa ada sesuatu yang perlu kita perbaiki lagi atau kita cari solusinya bersama-sama. Bisa jadi kita butuh cara belajar yang berbeda, butuh waktu yang lebih banyak lagi, atau bahkan kita butuh bantuan dari guru maupun orang tua ataupun teman. Semoga pembelajaran ini kalian bisa terbuka untuk mengenali kesulitan para siswa yang dialami oleh siswa semuanya, dan tidak ragu untuk meminta bantuan karena setiap orang bisa sukses asal tidak menyerah dan terus mau berusaha. Terima kasih sudah mengikuti materi masa-masa belajar ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.